Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh suatu sukacita bagi kita semua bisa bersama-sama hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menyelami firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita satukan hati dan pikiran kita dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu atas pagi yang indah ini, atas nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu, agar kami dapat menerima setiap kebenaran yang Engkau sampaikan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini ditulis oleh Nabi Yeremia pada masa pembuangan bangsa Israel di Babel. Nabi Yeremia adalah umat pilihan Tuhan yang sedang berada di tanah asing, jauh dari Yerusalem, jauh dari bait Allah mereka. Mereka mungkin merasa putus asa, ditinggalkan, dan kehilangan harapan. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan penderitaan ini, Tuhan berbicara melalui Yeremia untuk memberikan sebuah janji yang luar biasa. Sebuah pernyataan dari hati Tuhan yang penuh kasih kepada umatnya. Tuhan tidak melupakan mereka, bahkan dalam pembuangan sekalipun. Dia memiliki rencana yang jauh lebih besar dan baik daripada yang bisa mereka bayangkan. Pesan utama dari ayat ini adalah Tuhan memiliki rancangan bagi hidup kita, dan rancangannya adalah rancangan yang baik, yang membawa damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan untuk memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Ini adalah janji yang menghibur dan memberi kekuatan. Seringkali kita merasa tidak pasti tentang masa depan, bahkan mungkin takut. Kita bertanya-tanya, apa yang akan terjadi pada saya? Apakah saya berada di jalur yang benar? Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan kita, sebab sebelum kita dilahirkan, Dia sudah mengenal kita, dan Dia sudah merancang sesuatu yang indah untuk kita. Panggilan Tuhan bukanlah sebuah beban atau tugas yang menakutkan, melainkan sebuah undangan untuk berjalan dalam rencananya yang sempurna. Bagaimana pesan ini relevan dengan tantangan dan situasi hidup kita saat ini? Di tengah berbagai tekanan hidup, pekerjaan, keluarga, studi, kesehatan, atau bahkan keraguan akan tujuan hidup, ayat ini adalah jangkar bagi jiwa kita. Mari kita ambil contoh sederhana. Pernahkah Anda merasa tersesat di jalan yang tidak Anda kenal? Mungkin Anda akan merasa panik, bertanya-tanya, kapan Anda akan sampai ke tujuan? Tapi bayangkan, jika Anda memiliki seorang pemandu yang tahu persis jalan itu, bahkan jalan-jalan pintas terbaik sekalipun. Tuhan adalah pemandu kita. Dia tahu jalan hidup kita dari awal sampai akhir. Panggilan Tuhan dalam hidup kita itu seperti peta yang sudah Tuhan siapkan, yang akan menuntun kita menuju masa depan yang penuh harapan. Misalnya, mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul dengan pilihan karir. Anda mungkin berpikir, apakah ini bidang yang benar untuk saya? Atau mungkin Anda sedang menghadapi tantangan dalam hubungan, dan Anda bertanya, mengapa saya harus melalui semua ini? Firman ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap tantangan ada tujuan yang lebih besar. Panggilan Tuhan tidak selalu tentang hal-hal yang besar dan terlihat jelas seperti seorang misionaris atau pendeta. Panggilan Tuhan bisa jadi ada dalam hal-hal kecil dan sehari-hari. Contohnya, panggilan untuk menjadi orang tua yang baik, karyawan yang jujur, tetangga yang mengasihi, atau seorang pelajar yang tekun.
Setiap tindakan kita yang didasari oleh kasih dan iman kepada Kristus adalah bagian dari panggilannya. Percayalah pada rancangannya, bahkan ketika Anda tidak mengerti. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mencari kehendaknya, Dia akan memimpin langkah kita. Itu berarti kita perlu meluangkan waktu untuk bersekutu dengannya melalui doa dan membaca firman, agar kita semakin peka terhadap suara dan arahannya. Setelah mendengar firman ini, apa yang perlu kita lakukan? Tantangan bagi kita hari ini adalah untuk mempercayai dan merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita sibuk dengan rencana hidup kita sendiri, tanpa melibatkan Tuhan sepenuhnya. Mungkin kita takut untuk melangkah keluar dari zona nyaman karena panggilannya terasa terlalu besar dan asing. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk melepaskan kekhawatiran kita, menyerahkan masa depan kita sepenuhnya ke dalam tangannya, dan membiarkan Dia menuntun kita. Apakah kita bersedia untuk berkata, "Ya Tuhan, aku percaya pada rancanganmu, dan aku mau mengikuti panggilanmu." Saudara-saudari terkasih, ingatlah selalu bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah dan penuh harapan bagi setiap kita. Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Jangan pernah ragu akan kasih dan tujuannya dalam hidup Anda. Percayalah dan melangkahlah dalam iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang memiliki rancangan indah bagi hidup kami, rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Ampunilah kami jika selama ini kami sering meragukan Engkau, atau berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Mampukanlah kami, ya Tuhan, untuk senantiasa peka terhadap panggilan-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Berikan kami keberanian untuk melangkah dalam iman, mempercayai setiap janji-Mu, dan menyerahkan masa depan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Ingatlah, Anda tidak pernah sendirian dalam perjalanan hidup ini. Panggilan Tuhan adalah anugerah, dan Dia akan selalu menyertai dan memperlengkapi Anda untuk melaksanakannya. Teruslah berpengharapan, teruslah beriman, karena Tuhan yang memanggil Anda adalah Tuhan yang setia. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.